Kenapa? Karena ini perlu pemahaman yang lebih mendalam. Ya, tidak mungkin kita akan kupas detail dalam kajian umum begitu. Sebab ini merupakan kajian mulai dari awal, mulai dari tauhidnya, kemudian ke tasawufnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu diantaranya. Ini kita evaluasinya, saya kemukakan ini kan dalam rangka kita mengevaluasi di awal tahun. Perjalanan hidup kita sudah sekian lama, sudahkah persiapan-persiapan ini kita siapkan. Nah lalu Bapak Ibu yang saya hormati, setelah kita mengevaluasi tentang hadirnya kita ke bumi yang disebut dengan tajalli zat kepada sifat tadi, sudahkah juga kita persiapkan untuk menempuh perjalanan berikutnya? Ternyata perjalanan berikutnya itu sangat terjal. Dikatakan terjal, sangat terjal. Ada 4 alam yang akan kita lewati. Begitu manusia ini berangkat pulang, meninggalkan dunia ini, 4 alam akan dia lewati. Yang pertama disebut alam ruhiyah, yang kedua alam siriyah, yang ketiga alam nuriyah, yang keempat alam uluhiyah. Ini alam 4 ya. Banyak orang begitu masuk ke alam ruhiyah saja sudah tergelincir, belum masuk ke alam kedua, masih melangkah ke alam pertama saja sudah tergelincir. Kenapa? Karena persiapan tadi, ya, persiapan tidak matang, atau memang angan-angannya keliru gitu. Tuh, masuk ke alam, selamat kita di alam ruhiyah, masuk ke alam siriyah. Bagaimana kita menyikapinya? Apa yang harus kita lakukan di alam siriyah? Ada begitu melangkah ke alam siriyah tergelincir. Selamat kita di alam siriyah, masuk ke alam nuriyah. Di alam nuriyah dahsyat lagi ini. Ibarat perjalanan nyata, Pak. Ini kan perjalanan gaib. Ibarat perjalanan nyata, saya dikatakan terjal, sangat terjal. Ya. Dikatakan jauh, sangat jauh. Maka diperlukan kendaraan tadi. Masuk ke alam nuriyah. Selamat kita di situ, baru masuk ke alam uluhiyah. Apabila kita sampai ke alam uluhiyah, selamat kita pulang ya, di alam uluhiyah. Karena disitulah berangkatnya kita dulu dari alam lahud atau uluhiyah, ya. Begitu kita kembali masuk lagi ke alam lahud, alam uluhiyah tadi. Nah ini saya kira perlu untuk kita kaji lebih mendalam, ya. Jadi kita tidak bisa kita hanya mencukupkan dengan rajin kita melaksanakan sholat secara syariat saja. Ya. Umpamanya puasa kita rajin Senin Kamis, sholat tahajudnya rajin, sholat 5 waktunya tidak pernah tinggal berjamaah, ini ya. Fasih bacaannya, sempurna tumakninahnya, benar secara syariat. Dan kita memang harus begitu. Tetapi apakah hakikatnya sudah benar? Nah ini perlu dipertanyakan. Kadang-kadang benar secara syariat, belum tentu benar secara hakikat. Ada orang benar secara hakikat, tapi ternyata banyak yang keliru di bidang syariat. Nah, yang kita harapkan dua-duanya jalan. Di bidang syariatnya dia benar, di bidang hakikatnya dia benar. Jadi tidak hanya mengambil satu saja, dua-duanya, sehingga abid secara zahir, arif secara batin. Nah ini saya kira untuk kita
persiapkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, apa sebenarnya yang perlu kita lakukan selanjutnya setelah kita memahami itu secara detail? Ini sebenarnya kalau kita kaji itu membutuhkan waktu yang cukup lama, gitu ya, dari dua masalah tadi, dari persiapan tadi. Tapi satu hal yang kuncinya yang ingin saya tekankan, bahwa tujuan jangan bergeser, ilahi anta maksudi. Ya Allah, kau yang kutuju. Ini apa ibarat rel kereta. Rel kereta itu kan Pak, jalannya itu kalau ada relnya, lepas dari relnya itu tergelincir. Ya. Rel ibadah kita dua, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, ini rel. Nggak boleh lepas dari sana. Jadi belajar zikir bukan supaya dapat pahala, supaya gajinya naik, supaya dagangnya laris, bukan itu. Belajar zikir bukan supaya orang senang sama kita. Ya, kadang-kadang kan sudah talqin zikir Pak, nggak mau ngamalkan. Kenapa? Takut dibenci kawan. Kenapa? Karena zikirnya geleng-geleng, la ilaha illallah, malu kita, sehingga kita nggak mau ngamalkan. Ya. Saya kira nggak pas dalam hal kita beribadah, ya. Yang penting bersesuaian dengan Al-Quran dan Sunnah. Orang mau benci, orang mau senang, itu urusan mereka. Jadi kita tidak perlu untuk terhambat dengan anggapan-anggapan seperti itu. Dan kadang-kadang memang sengaja dibuat hambatan itu. Jangan Pak, belajar tarekat itu gila kamu nanti. Nah, jadi di benak orang itu kadang hanya dua Pak, gila sama bid'ah. Nah makanya orang jarang mau belajar tarekat. Jangan belajar tarekat, nanti gila. Satu, jangan belajar tarekat, itu bid'ah itu. Kalau bid'ah masuk neraka, siapa yang mau? Ujung-ujungnya nggak mau belajar tarekat. Karena yang di pikiran kita sudah dihantui dengan dua itu bid'ah, gila, bid'ah, gila. Padahal banyak betul orang gila di pasar itu nggak pernah belajar tarekat. Dan banyak orang belajar tarekat nggak gila. Nah, jadi itu jangan kita dihambat dengan hal-hal seperti itu. Gitu ya. Ada sudah talqin zikir, sudah belajar zikir, tapi nggak mengamalkan. Karena itu tadi, ya, karena takut bid'ah, takut gila. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi kalau kita selami, kita telusuri kajian tasawuf ini, gitu ya, sepertinya kita belum apa-apa, belum seujung kuku. Kajian tasawuf, contohnya, ya, kalau kita berangkat belayar, ya, katakan kita belayar kita di laut. Kita naik perahu, naik kapal. Ya. Kalau kita berlayar di laut, naik perahu atau kapal, itu besar kemungkinan bisa karam. Kenapa bisa karam? Ketika ombak besar, angin kencang, udah karam lah itu. Ya. Ya, tapi kita harus berlayar. Jadi salah satu upaya kita ya naik kapal itu. Tapi itu tadi, kalau naik kapal, naik perahu, rawan kemungkinan karam. Kenapa rawan? Karena kita berlayar di laut, kitanya berada di dalam kapal. Sedangkan kapal berlayar di laut. Laut itu kadang ombaknya besar, kadang ombaknya sedang. Ketika ombak besar, oleng. Di tengah laut, kadang anginnya kencang, kadang angin sepoi. Ketika angin kencang, bisa terguling. Makanya bilang rawan. Nah, kalau kita simak kajian mereka orang tasawuf, gitu ya, bagaimana supaya tidak karam? Jangan naik di kapal. Lalu bagaimana? Laut jadikan perahu.
Jadi tidak perahu belayar di laut, lautnya itu yang jadi perahu. Nah, kalaulah laut sudah jadi perahu, mana akan mungkin akan karam. Ombak itu laut, angin temannya laut. Artinya. Nah, masalahnya bagaimana caranya menjadikan laut jadi perahu. Nah, ini masalah nih. Ya, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi makanya dari awal dulu saya katakan, ketika kita bicara tentang tasawuf, kita mesti bedakan mana yang ilmu tasawuf, mana yang amaliyah tasawuf, mana yang akhlak tasawuf, mana yang perilaku sufi. Nah, kita ini kadang-kadang belajar tasawuf, materi yang disampaikan itu akhlak tasawuf gitu. Mana tasawufnya? Baru akhlak tasawuf. Kita sudah tua-tua begini, bukan tidak butuh seperti itu. Itu sebenarnya sudah menjadi buah. Buah dari amal dan ilmu akan menimbulkan akhlak. Nah, yang penting dikejar itu dua. Ilmu tasawufnya mana? Amalah tasawufnya mana? Jadi siapapun guru tasawufnya, dua ini yang kita kejar. Yang pertama, ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu ilmu ketuhanan. Ya, ilmu ketuhanan. Jadi Allah itu ghaibul ghuyub, maha ghaib. Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Makanya kita tidak bisa untuk mengkaji tentang Allah itu secara langsung. Nggak bisa, dilarang oleh Nabi. Ya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatihi. Jangan mengkaji zat Allah, nggak akan ketemu, otak kita nggak nyampai. Lalu apa? Kajilah ciptaannya. Mengkaji ciptaannya itu banyak sekali. Namanya alam. Selain Allah itu disebut alam. Nah, untuk memudahkan kita, maka ulama tasawuf membagi ada alam kabir, ada alam saghir. Nah, kalau alam kabir, alam terkembang, ya ada banyak sekali. Lebih memudahkan, kajilah di alam saghir. Alam saghir mana? Diri kita ini. Ya, diri kita ini alam saghir. Ya. Makanya orang tasawuf mengatakan, ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang yang mengenal dirinya, maka mengenallah dia akan Tuhannya. Nah, kalau begitu diri kita inilah. Jadi ilmu tasawuf itu apa? Ilmu pengenalan diri. Nah, ya. Kaji diri. Ya, kalau diri kita saja nggak tahu, bagaimana kita akan tahu sama Tuhan kita? Ya. Mengkaji diri ini bukan mengkaji tahun berapa lahirnya, berapa berat timbangannya. Nah, nggak perlu itu. Siapa nama bapaknya, lahirnya di mana, itu enggak. Bukan itu. Mengkaji diri yang terdiri dari zahir dan batin, diri jasmani, diri ruhani. Keasalan tubuh yang zahir atau keasalan tubuh yang kasar, keasalan tubuh yang halus. Contohnya Pak, ini contoh saja. Ya. Keasalan tubuh yang kasar, air, api, angin, tanah, itu keasalan. Ya. Nah, air, api, angin, tanah. Air itu jadi apa bagi kita? Air jadi tulang bagi kita. Untuk apa? Menegakkan alam batang tubuh, tempat terjali sifat Tuhan. Api jadi darah bagi kita. Untuk apa? Menerangi alam batang tubuh, tempat terjali sifat Tuhan. Angin untuk apa? Urat, jadi urat bagi kita. Untuk apa? Menggerakkan alam batang tubuh, tempat terjali sifat Tuhan. Tanah, kulit dan daging bagi kita. Untuk apa? Mengokohkan alam batang tubuh. Ini alam batang tubuh, tempat terjali sifat Tuhan. Nah, ini dikupas lagi lebih jauh. Ya. Sifat apa yang terjali di situ? Ya. Kalau dikatakan air menjadi tulang bagi kita, tempat terjali sifat Tuhan, sifat apa yang terjali di sana? Nah, itu satu, gitu ya, gambarannya. Ya. Kemudian keasalan tubuh yang halus, diri kita yang sebenarnya. Kalau ini mah cangkangnya nih. Ya.
Diri kita yang sebenarnya adalah ruh kita itu. Dalam bahasa tasawuf ini disebut dengan ayan sabitah. Kalau yang ini disebut ayan kharajiyah. Ya. Nah, sebab diri kita ini ada 4 lapis tadi, ada ayan kharajiyah, ada ayan sabitah, ada wujud yang am, ada wujud muhad. Ini bahasa tasawuf gitu ya. Nah, tentang keasalan tubuh yang halus ini dari mana asalnya? Dia asal lagi wujud, ilmu, nur, syuhud. Mana wujud, mana ilmu, mana nur, mana syuhud. Apa yang ada pada kita ini? Nah, itu gambaran mengkaji diri. Itu tersebut yang menurut saya itu ilmu tasawuf. Jadi kita jangan terkecoh ya. Belajar tasawuf didatangkan guru tasawuf yang diajarkan akhlak tasawuf ya. Ya. Rugi kita Pak, waktu kita sangat sempit, kita muter-muter di situlah gitu. Umpamanya pakai akhlak tasawuf kita harus ikhlas, kita harus sabar. Iya perlu untuk dikaji ya. Tapi sebenarnya itu sudah lewat masanya. Dari SD, SMP, SMA itu sudah dari dulu sudah kita kaji itu. Nah, jadi ya dan kita sudah tahu itu gitu ya. Nah, sesuatu yang kita sudah tahu ngapa diulang-ulang? Jangan sampai kita hanya diberi informasi tapi tidak diberi solusi. Contohnya begini, mulai dari SD. Nah, kata guru dulu, iri dengki sama teman sebangku nggak boleh. Tahu. Nanti masuk SMP juga begitu, masuk SMA begitu. Di masyarakat kata kiai, kata ustadz nggak boleh iri dengki sama orang lain. Itu informasi. Ya, solusinya gimana? Ini yang kadang-kadang nggak diberi solusi itu, hanya informasi. Sama logikanya begini. Bapak punya kebun, katakanlah kebun cengkeh atau kebun kopi. Alang-alangnya banyak, tumbuh alang-alang. Lalu ada orang lewat, Pak, ini alang-alangnya kalau dibiarkan nanti cengkehnya mati. Oh ya, satu. Datang lagi satu orang, ya masuk ke SMP, Pak, alang-alangnya ini kalau dibiarkan ini nggak berbuah cengkehnya nanti bisa mati nih. Ya. Sampai SMA begitu juga. Ini informasi. Lalu solusinya apa? Nah, mestinya setelah informasi ditimbul, ambil randap, begitu semprot. Nah, itu solusinya. Jadi jangan hanya informasi saja. Nah, mana randapnya, mana semprotnya, kapan kita nyemprot, bagaimana cara nyemprotnya, kan gitu. Ini iri dengki nggak boleh. Itu baru informasi bahwa alang-alang itu bisa membunuh cengkeh. Lalu bagaimana solusinya? Itu ya. Semprot, bagaimana cara nyemprotnya? Talqin zikir. Ya, sudah talqin zikir, amalkan zikir. Tekuni, ya. Istiqomah amalkan zikir. Jangan hanya informasi. Kalau informasi, dengar ceramah informasi, tapi nggak ada aksi, nggak ada gunanya, Pak. Ya dah. Mana aksinya? Ya dah. Laksanakan kalau sudah talqin zikir. Bukan hanya diketahui, bukan. Tasawuf itu bukan pengetahuan saja, Pak. Amaliyah. Tidak akan terasa kita belajar tasawuf kalau hanya dengar ceramah, tapi tidak beramal. Zikir. Kita sudah talqin zikir dari dulu. Dan itu solusinya. Kenapa? Karena Rasul sudah mengatakan likulli syai'in siqalah wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih hati, zikir kepada Allah. Nah, itu kan. Jadi solusinya itu amalkan. Kalau nggak diamalkan nggak akan berfaedah buat kita. Cuman hanya pengetahuan. Tahu ini, tahu itu, tapi nggak ada aksi. Sama dengan itu. Ya, alang-alang kalau dibiarkan cengkeh bisa mati. Udah satu, itu. Datang lagi yang lain begitu juga. Tapi kitanya nggak pernah nyemprotnya. Tetap saja alang-alangnya tumbuh. Ya.
dengar ceramah sana, dengan ceramah sini, gitu kan, informasi, tapi nggak ada aksi. Makanya kalau zaman dulu, Pak, belajar tasawuf itu nanti dulu urusan pemikiran, amalkan dulu, zikir dulu, itu yang penting, gitu ya. La ilaha illallah, amalkan dulu itu. Ya. Kenapa? Ada satu hadis, man qala la ilaha illallah sab'ina alfa buri'a minan nar. Siapa orang yang berzikir sebanyak 70.000 dengan kalimah la ilaha illallah, Allah lepaskan dia dari api neraka. Makanya dulu gitu ya, orang kalau belajar tasawuf itu amalkan, selesaikan zikir 70.000 dulu, baru lanjut yang lain. Nah, itu penegasan, Pak. Jadi artinya tidak cukup hanya pengetahuan, tetapi bagaimana kita mengamalkan. Tasawuf itu membenahi rasa, gitu ya. Jadi bukan hanya membenahi pikiran. Kalau kan pengajian ceramah itu membenahi pikiran, membenahi rasa, amalan.